Semuanya, kembali lagi dengan saya Revisa Jovi. Nah, di sini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang React.js kita yang minggu lalu, yaitu tentang pembuatan desain landing page. Nah, sekarang itu saya akan nunjukin gimana tampilan landing page yang agak sederhana, dan juga di sini akan ada halaman buat pengecekan anggota atau pengecekan member gitu. Nah, yang pertama itu akan saya bahas, yaitu yang cek anggota. Yang cek anggota itu kita bisa buat filenya itu di dalam folder page, yang mana di sini karena saya sebelumnya itu kan bagian sisi admin. Nah, sekarang itu kan akan sisi tamu ya, atau sisi guest. Makanya sih saya bedakan foldernya. Nah, di dalam folder guest itu ada file yang namanya cek anggota, yang mana isinya tuh kayak gini. Nah, di sini dia akan memanggil icon ya, ketika ada muncul beberapa icon. Terus di sini saya pakai data dari JSON. Nah, data JSON-nya itu adalah member.json, yang mana isi dari member JSON-nya itu adalah kayak gini. Jadi di sini ada nama, ada email, dan juga ada tipe membernya itu apa. Ada silver, ada gold, dan juga ada platinum. Nah, di bagian balik lagi ke cek anggota. Nah, setelah kita semua mengimport yang kita perlukan, kita akan men-set variabelnya nih, teman-teman. Jadi di sini ada 4 buah variabel yang akan dipakai. Yang pertama itu adalah variabel loading, itu tuh untuk pemanggilan loading. Jadi kalau misalkan kita udah nginputin sesuatu, dia kan ada ngeloadingnya tuh. Nah, yang loading itu tuh akan kita panggil. Terus ada error kalau misalkan memang penginputnya ada yang salah. Terus ada data form itu untuk pengecekan dari formulirnya. Terus ada phone member ini untuk mengecek ke data JSON-nya. Nah, di sini ada const handle change. Ini nih buat dia kayak bakalan nge-update terus menerus saat kita menginputkan di inputannya. Jadi kalau misalkan kita input sesuatu udah keluar nih, nah terus kita inputin sekali lagi, dia tuh akan ngulang dari awal gitu. Jadi kayak nggak bakalan manggil yang lama gitu. Nah, terus ini ada handle submit, dia tuh bakalan ngecek errornya dan juga nge-phone membernya. Nah, terus ini juga ada validasi email. Nah, di sini tuh untuk pemvalidasi email gitu. Jadi kayak kalau misalkan dia ngetik email itu salah, nah nanti dia akan bilangnya masukkan email yang valid. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai ini, jadi walaupun dia nggak pakai @gmail, misalkan dia cuma buat revisa.com, dia itu akan betul gitu. Tapi karena kita di sini kita set validasinya, maka dia harus benar-benar sama dengan format email yang udah kita tentuin. Nah, terus di sini ada set loading. Kita set loading itu sebagai true kalau misalkan dia memang ngeloading. Terus di sini ada set time out. Nah, di sini dia akan ngecek nih member yang kita buat di data form sama member yang ada di dalam data JSON itu sama apa enggak. Nah, ini itu kita pakai sama dengannya 3 kali, karena itu artinya itu harus benar-benar sama gitu. Jadi kayak nggak hanya value-nya yang sama, tapi tipe datanya juga harus sama gitu. Makanya kita pakai sama dengannya 3 kali. Terus dia akan ngecek, udah kita inputin, dia akan ngecek apakah benar-benar ada. Kalau ada, dia akan menampilkan membernya. Kalau nggak ada, dia akan bilang email tidak terdaftar sebagai member, kayak gitu. Nah, ini untuk simulasi loading gitu ya. Terus di sini ada akan menampilkan kalau misalkan tipe membernya itu silver, dia akan nampilin apa, kalau gold akan menampilkan apa. Nah, itu kita pakai switch case. Bisa sih pakai if else, tapi lebih senangnya pakai switch case karena ini kan berupa string ya. Nah, jadi lebih enak gitu. Jadi switch ini tipe berdasarkan tipe. Terus kalau misalkan tipenya itu adalah silver, dia akan menampilkan desainnya yang abu-abu. Terus kalau dia gold, dia akan menampilkan yang yellow, sama yang platinum dia akan menampilkan yang biru. Kalau nggak ada, dia akan kosong aja. Nah, ini yang bagian default. Terus di bagian ini UI-nya, dia ini tuh judul. Terus ini untuk pemvalidasian error kalau misalkan dia ada salah input ya. Sama ini ada icon-iconnya. Terus di sini loading, dan di loading ini kita pakai Animate Spin, itu tuh buat dia muter-muter gitu. Nah, terus di bagian yang phone member ini buat kalau misalnya ketemu membernya, dia akan menampilkan selamat datang, namanya siapa, Anda adalah member, dan tipenya itu apa gitu. Nah, di sini nih adalah form inputannya yang kayak gini. Form yang kayak gini itu adalah inputnya tuh berupa email, dan juga ada button untuk ngeceknya. Nah, kalau misalkan kita eksekusi, dia akan seperti ini. Kalau misalkan saya buat revista@gmail.com, nah ada spin tadi, ada yang muter-muter mohon tunggunya itu. Nah, itu artinya dia nge-spin atau lagi loading gitu. Nah, kalau misalkan saya buatnya Jovi, dia akan beda lagi. Nah, dia akan ngebaca yang saya inputin baru, dia nggak akan ngebaca yang sebelumnya tadi gitu. Terus kalau misalkan salah-salah @gmail aja misalkan, jadi dulunya masukkan email yang valid karena kita udah ngeset emailnya tuh harus @gmail.com gitu. Terus kalau misalkan dia nggak ada emailnya, misalkan saya kurang E-nya, dia bilangnya email tidak terdaftar sebagai member. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau untuk pemanggilan cek anggota itu kan saya pakai slash cek anggota, itu kita taruh di bagian FJS
di sini yang di bagian out layout, karena menurut saya ini termasuk ke out ya, karena kayak pemvalidasian dia itu sebagai anggota atau enggak gitu, jadi saya masukin ke out layout. Nah, pemanggilan seperti ini, jadi kalau saat kita panggil dia slash cek anggota, dia akan memanggil file cek anggota dan akan dieksekusi lah isi file cek anggota ini gitu. Jadi saya buat di sini cek anggota. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke tampilan landing page-nya. Nah, di sini tampilan landing page itu ada navbar-nya, terus ada hero section-nya, ada tentang about us, product dan juga testimoni. Terakhir ada footer. Nah, di sini cara pemanggilannya itu yang pertama kita akan bahas satu persatu komponennya ya. Yang navbar itu saya buat komponennya itu di dalam folder guest untuk membedakan dia sama admin. Nah, di sini ada navbar. Nah, bagian navbar, di sini dia akan menampilkan logo, yang mana logo sedap ini akan menjadikan sebuah komponen. Jadi kalau misalkan kita memanggil logo di tempat lain, kita nggak perlu manggilnya tuh sama div-nya gitu. Jadi tinggal panggil logo sedap aja tuh udah bisa gitu. Makanya logo sedap itu kita jadi komponen biar bisa dipanggil berkali-kali. Nah, pemanggilannya itu seperti ini. Pembuatannya itu seperti ini, function logo sedap. Terus ini ada function navbar. Kalau misalkan dia menu-menunya itu kayak gini. Nah, warna hijau-hijau gini, kayak kalau kita arahinnya tuh dia tuh bakalan muncul warna gitu. Itu pakai yang hover ini. Kalau kita hapus nanti dia nggak ada gitu. Masih ada karena dia belum hapus. Kayak gini. Nah, ini nih jadi udah hilang gitu tanda hovernya. Nah, lanjut di sini adalah desain dari navbarnya. Nah, ini ada pemanggilan logo sedap yang udah kita di atas. Terus di sini ada menu-menunya. Nah, itu kita pakai navlink karena kalau misalkan kita klik yang about misalkan itu akan muncul ke halaman lain yaitu halaman about. Tapi di sini saya belum saya coba ya, karena ini cuman menampilkan halaman utamanya aja. Itu untuk nanti di next progress. Nah, jadi di sini tampilin menu home, about, product, testimoni dan juga kontak. Nah, terus di sebelah kanan itu akan menampilkan login dan juga register. Nah, di sini dia akan mengarahkan ke slash login, yang mana kalau misalkan kita klik login itu akan mengarahkan ke file tampilan halaman login kita. Jadi kalau kita login, nah dia akan munculnya ke sini. Terus kalau misalkan yang register juga kayak gitu, nah dia akan munculnya ke halaman register. Seperti itu. Ini untuk pemanggilan si navbar. Lanjut ke bagian hero section. Ini nih tampilan yang gambar ini atau tampilan kayak pertama kali kita buka gitu. Di sini ada background image, yang mana kan saya buatnya ini adalah gambar itu sebagai latar belakang gitu, makanya pakai background image, gambarnya ini. Terus ini overlay gelap agar kalau misalkan kita nggak pakai ini, dia tuh nyatu antara tulisan sama gambarnya. Contoh, kita nggak pakai absolute, dia tuh akan kayak terang gitu, kayak nggak bisa kebaca antara gambar sama tulisannya gitu. Makanya kita pakai desain towelnya itu adalah absolute. Dan ini pun kalau kita hapus, nah sama kayak tadi, dia tuh nggak bisa kebaca gitu, jadi makanya kita pakai overlay-nya. Terus di sini adalah kontennya, yang mana ini ada judulnya, terus ini ada sedikit teks dan juga di sini ada buttonnya untuk order nanti. Lanjut, ini yang bagian about, ini simple aja, cuman tulisan judul dan teks satu paragraf doang. Nah, ini untuk teks paragraf, terus ini untuk judulnya. Nah, kalau yang dua ini itu sebagai nih ornamen gelap, yang ini sama yang ini. Terus yang bagian produk. Bagian produk itu kan kita berupa card ya. Nah, di sini produknya itu akan dia pakai dari JSON, makanya kita nge-import produk JSON. Nah, lanjut di sini karena ada menampilkan harga dan harga berupa rupiah, itu saya pakai format rupiah untuk pemunculan RP-nya. Nah, terus di sini ada pemanggilan isi dari produk JSON-nya, itu pakai product.map item, yang mana dia akan memanggil setiap item ID dan juga akan memanggil item gambar sama namanya. Nah, terus dia akan memberikan juga atau menampilkan rating bintangnya yang kayak gini. Itu pakai array sebanyak 5 kali. Nanti ini kita anggap aja itu 5 kali ya. Kalau misalkan dia 2, nah bintang itu jadi 2 gitu. Jadi kita set aja bintangnya itu 5 gitu. Terus di sini ada juga format rupiahnya ditampilin, format rupiahnya dan harganya berapa. Sama ada button pesan sekarang gitu. Lanjut ke bagian testimoni. Ini juga berupa card. Nah, testimoni ini juga diambil dari data JSON. Jadi kita nge-import data JSON-nya seperti ini. Terus ada juga pemanggilan isi dari data JSON-nya secara berulang ya pakai map. Ini ada testimoni.map item index, yang mana dia akan memanggil setiap indeksnya atau setiap itemnya. Terus dia akan menampilkan avatar dan juga menampilkan nama. Nah, sama ulasannya. Terakhir itu adalah footer. Bagian footer
Nah, kita akan menampilkan baik pertama itu adalah kontak us. Kontak us-nya itu ada ikon ponsel, ini ada nomornya juga. Terus ada ikon map, itu ada lokasi kantornya, dan juga ada ikon jam gitu ya, clock gitu. Dan ini untuk available adminnya itu atau tokonya itu buka dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah, terus ini ada follow us atau akun sosmed kita. Di sini ada ikon Instagram, ada Facebook, ada Twitter, dan juga ada TikTok. Nah, di sini kita pakai hover juga supaya kalau kita tunjuk itu berwarna. Ini merah, biru, ini biru lagi, ini putih gitu. Nah, terus ini ada our partner atau vendor kita, bisa dibilang seperti itu. Di sini ada gambar partnernya, masing-masing partnernya kita kasih gambar. Terus terakhir ini ada kayak copyright gitu, jadi sini buat siapa, dan juga tahunnya itu adalah tahun yang sekarang, itu di tahun sekarang. Ini untuk desain setiap komponennya. Nah, pemanggilannya itu saya buatnya itu di FGS, yang mana di dalam ini root besarnya itu adalah root base layout, yang mana kan kita kan pakai multi layout ya, makanya kita pakai base layout. Nah, base layout itu tuh diambil dari layout ini. Nah, yang mana itu akan layout atas-atas ini akan mengupdate si outletnya, yang mana isi outletnya itu tuh isi dalam si base layout. Nah, isi logout itu tuh adalah ini. Nah, kenapa nggak kayak navbar, terus hero section, produk, dan lain-lain sampai bawah? Itu karena kalau misalkan saya buat kayak gitu, saya buatnya kayak gini nih. Saya buat kayak gini, itu tuh bisa dipanggil pakai flash beda-beda gitu, dan dia akan pindah halaman. Nah, saya belum sampai ke sana, saya cuma nampilin secara lurus-lurus aja gitu, makanya saya masukin ke dalam satu file yang namanya guest landing. Nah, yang mana isi dari guest landing itu adalah pemanggilan per komponen tadi. Ada navbar, ada hero section, ada about, ada produk, testimoni, dan juga footer. Nah, isi dalamnya lah itu kan guest landing. Nah, guest landing itulah yang sebagai outletnya si guest layout gitu, makanya saya panggil itu cuman si guest aja. Nah, ini jangan lupa diimport semuanya, komponennya juga diimport, icon-iconnya juga diimport gitu. Ini untuk tampilan akhirnya. Oke teman-teman, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih yang telah menonton, dan juga maaf kalau misalkan suara saya agak kecepatan ataupun kurang jelas. Next video itu akan membahas lanjutan tentang landing page, dan juga bisa jadi antara landing page ataupun tentang adminnya, bagian dashboard admin. Nah, antara dua itu sekali lagi saya ucapin terima kasih, dan sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.